Itu kundi ya Pak. Selamat siang, selamat berjumpa lagi Sobat KR53 di hari ini ya, di hari yang cukup panas ya di kota Jombang. Dan pada kesempatan hari ini senang sekali Anda bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga pemirsa semuanya ya, karena kita live melalui Facebook. Jadi Anda bisa melihat secara langsung video kita dan juga bisa langsung ikutan mungkin ikutan diskusi bersama kita di sini, atau ikut memberikan komen atau ikut mengirimkan sesuatu juga boleh ya di studio KR53. Nah Sobat KR53, pada siang hari ini Ana tidak sendiri ya, sudah ada teman Ana. Ini adalah ibu ibu cantik ini ya. Ini ada Mbak Husnul Khotimah. Nah Mbak Husnul Khotimah ini salah satu aktivis perempuan ya. Dia dulu aktif di himpunan mahasiswa ya di MII, kemudian juga di mana lagi Mbak Husnul? Saya PMI sih di NGO, terus Lakosdam ya, terakhir di Lakosdam. Ya. Nah gimana kabarnya Mbak Husnul? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Sehat. Ya. Masih tetap semangat kan ya? Siap. Semangat terus. Semangat terus. Nah, pada tanggal 23 Juni ini PBB ini adalah salah satu ini ya yang mendeklarasikan bahwasanya 23 Juni ini diperingati sebagai Hari Janda Internasional. Nah, aku sendiri juga baru tahu ya kalau Hari Janda itu ada. Nah, ini tepatnya di tahun 2011 ya, pertama kali Hari Janda ini dideklarasikan oleh PBB. Kalau menurut aku panggilnya Husnul aja ya, supaya lebih akrab ya. Menurut Husnul sendiri gimana sih pendapatmu? Kenapa sih Hari Janda ini perlu diperingati, atau sampai PBB ini repot-repot untuk memperingati Hari Janda? Iya. Jujur sih saya itu ya baru tahu ada peringatan Hari Janda nih Mbak ya, tanggal 23 Juni ini. Kenapa perlu diperingati ya? Karena gimana ya? Janda itu Selalu terdepan. Ya enggak gitu ya. Status peran yang sangat luar biasa menurut saya. Tidak semua perempuan, tidak semua orang bisa melakukan menanggung beban sebagai janda, terutama single parent ya itu. Enggak semua bisa Mbak, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Makanya menurut saya itu sangat luar biasa, makanya harus diperingati untuk sebagai penguat, penyemangat bahwa janda itu memang hebat gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya sendiri ya. Sebenarnya kan kalau melansir dari One India ya, pada tanggal 23 Juni 2020 ya. Tepatnya pada terjadi di India ini kira-kira ya. Ada Sri Mati Puspawati Lumba. Ini adalah salah satu ibu dari pendiri yayasan yang menjadi janda pada usia 37 tahun setelah ditinggal mati oleh suaminya ya karena TBC atau tuberkulosis. Nah, kemudian hal ini mengakibatkan dia mengalami banyak diskriminasi, banyak dampak-dampak yang kesulitan bagaimana dia harus merawat dan membesarkan anak-anaknya. Nah, kemudian dia akhirnya mendirikan satu lembaga yang namanya Lumba Foundation ini, yang memang konsen untuk isu-isu janda atau isu-isu atau bagaimana para janda ini bisa tetap survive, bisa tetap bisa membesarkan anak-anaknya dengan kuat dan tidak mengalami diskriminasi. Nah, kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini ya, ini kan mengalami pandemi Covid nih Nul. Nah itu nggak hanya dialami oleh orang yang nggak janda ya, perempuan yang biasa aja yang punya suami, punya pasangan itu mengalami persoalan yang cukup rumit. Misalnya ada yang sampai di PHK atau juga tiba-tiba suaminya meninggal karena terkena Covid. Nah apalagi yang dialami oleh janda karena adanya Covid. Nah, kalau kemarin waktu Covid itu sudah masih janda ya? Iya. Yang awal-awal itu ya. Nah, apa sih hal terberat yang pengalaman Husnul alami ketika masa-masa pandemi kemarin? Kalau
ngomong masalah pandemi, justru masa pandemi itu titik balik apa namanya percayanya usahaku ya Mbak ya. Iya, Oh, malah kebalikannya. iya, titik balik percayanya usahaku, soalnya kan di semua tempat di lockdown, nggak dibatasi bukanya, sementara di tempatku di bundaran wisata kuliner bundaran itu los sampai jam berapapun itu nggak ada obyaan, nggak ada itu. Tadi semua orang-orang itu kalau mau nyari kuliner itu ya ke bundaran situ. Jadi di situ. Nah, terkait untuk masalah yang umum dirasakan orang lain itu memang sulit Mbak, karena gerak batas di geraknya mereka dibatasi. Kalau orang masih punya suami itu kan bisa kerjasama, misalnya lakinya usaha apa, kerjasama apa kan bisa saling bahu membahu, saling menguatkan gitulah ya. Tapi kalau janda dia kan single gitu loh, dia Single fighter, jadi harus berjuang sendiri. Mulai dari A sampai Z harus disiapkan sendiri, direncanakan, disiapkan, dijalani, apapun resikonya ditanggung sendiri. Nah itu yang menurut saya itu beratnya di situ. Perencanaan sampai sekaligus melaksanakan teknis ya. Iya, itu betapa beratnya kan kalau nggak ada yang support itu nggak ada. Dan itu sudah saya lakukan sejak sebelum COVID itu sudah ini udah biasa itu. Karena sudah janda sudah 5 tahun lebih ya saya. 5 tahun lebih ya. Nah itu ya. Jadi buat Anda yang merasa sangat berat kemarin ya masa pandemi, sebenarnya di balik sana ada orang yang lebih susah ya, yang lebih berat. Mungkin kalau kita susah kita masih punya pasangan, minimal masih bisa saling inilah ya, saling curhat atau apa yang namanya mengeluh gitu ya untuk sekedar meringankan. Tapi ketika mungkin ibu-ibu janda ini mereka harus berpikir, mungkin tidak ada waktu untuk mengeluh ya, tapi dia harus memikirkan ini anakku gimana, sekolahnya gimana gitu ya. Iya Mbak, jadi di waktu itu sampai sekarang pun sesama janda, misalnya saya kenal dengan teman janda atau orang yang baru kenal dengan janda, itu pasti saya itu saling menguatkan. Saling menguatkan apa keluhan dia, sekiranya saya bisa ngasih solusi, kalau nggak bisa ya cukup semangat lah gitu untuk saling menguatkan sesama janda ini. Atau minimal udah cerita gitu kayaknya udah ada plong gitu ya. Iya betul. Iya, paling nggak mereka nggak sendirian gitu loh, ada yang menguatkan gitu. Selain support dari keluarga. Nah kalau Husnul sendiri bagaimana sih sejauh ini support dari keluarga? Karena seorang single parents ya, apakah mereka ada juga kan yang merasa kalau misalnya di beberapa daerah ada juga, jadi ketika mereka sudah janda, terutama ketika suaminya udah meninggal, kayaknya dia sudah tidak punya hak apapun, jadi kuasa atas dirinya mau memutuskan apapun tidak bisa, apalagi kalau dia ikut bersama mertuanya atau keluarga mertuanya, sementara suaminya udah meninggal, kayaknya dia tidak punya hak tuh. Mau apa semuanya harus ikut keluarganya. Nah kalau yang dialami Husnul sendiri selama menjadi janda seperti apa? Nah itu alhamdulillah saya syukuri, saya berangkat dari aktivis. Saya sudah terbiasa untuk berusaha, bekerja. Jadi stigma itu nggak berlaku untuk saya Mbak. Sudah nggak mempan ya? Iya sudah nggak berlaku, wes tutup. Sudah tahan banting. Tahan banting pokoknya, sudah tutup kuping, tutup telinga, apa yang mau dikerjakan. Nah, perkara orang mau ngomong apa udah nggak mau tahu saya itu. Iya. Makan cari sendiri. Iya benar, dan saya ke tetangga. Selama gitu ini saya nggak pernah merepotkan orang lain, bahkan keluarga juga nggak pernah. Saya makanya semuanya saya atasi sendiri gitu loh. Jadi saya nggak mau tahu. Yang penting saya bisa bekerja, anak saya nggak sampai kelaparan, nggak sampai kekurangan, itu cukup untuk saya. Dan yang pasti tidak merugikan orang lain ya. Pasti. Pasti itu. Nah, masih ada beberapa perempuan janda yang mungkin mengalami ketika mereka karena single parents ya, sehingga mereka mungkin terpaksa bekerja sampai malam, atau mungkin di tempat yang misalnya mendapat stigma negatif, misalnya di kafe atau apa, padahal yang mereka lakukan ya memang murni bekerja yang apa ya, yang benar gitu untuk keluarganya. Nah kalau ada di luar sana, kebetulan Husnul kan nggak mengalami itu, atau mengalami tak muda,
going ya, jalanin aja. Nah kalau ada di luar sana yang kebetulan mengalami stigma itu, apa sih kira-kira pesan yang bisa dilakukan untuk mereka yang masih mengalami stigma seperti itu? Pertama, kita tetap di jalan yang lurus, fokus kepada tujuan kita. Selama kita nggak melakukan hal-hal yang negatif, nggak perlu takut. Mau orang ngomong apa, mau orang nyinyir apa, itu nggak usah direken, Mbak. Tutup telinga, udah kita fokus kepada tujuan kita, gitu aja. Selama kita di jalur yang benar ya, gitu. Biarkan anjing menggonggong. Iya betul. Ya Allah, kalau nuruti omongan orang nggak ada habisnya, iya Mbak. Malah nggak membangun, itu malah menjatuhkan kalau kita nggak kuat itu. Iya. Nah itu tadi yang menarik ya. Jadi kalau kita tidak kuat secara mental, secara psikologis, justru omongan atau gunjingan-gunjingan itu yang membuat kita down, yang membuat kita stres, benar ya. Jadi mau nggak mau tidak ada satupun yang bisa menguatkan selain diri kita sendiri. Jadi berhenti kayak mengharapkan ya orang lain mengerti kita. Jadi buktikan aja kalau yang kita lakukan benar, nanti lama-lama mereka akan ini sendirilah ya, memfilter sendiri. Oh ternyata salah pandangan saya gitu ya kira-kira. Nah ini ada yang menarik Husnul, dalam sebuah buku di tahun 2010 ya, ada yang namanya Invisible Forgotten Suffering. Ini memperkirakan bahwa 240 juta janda di seluruh dunia. Ada 245 juta janda di seluruh dunia. Nah, 115 juta diantaranya hidup dalam kemiskinan dan menderita stigmatisasi sosial dan kekurangan ekonomi. Karena sebagian mungkin karena mereka sudah tidak memiliki suami ya. Nah, bagaimana kamu melihat dari sisi ini tadi? Dari sisi ekonomi untuk para janda ini yang mengalami apa ya? Ya mereka seringkali berada di garis kemiskinan ya. Gimana ya Mbak? Makanya kan perlu ditekankan, meskipun siapa sih yang pingin jadi janda, kan nggak ada ya. Kan kita nggak pernah tahu gimana takdir kita nanti. Selama kita masih bersuami, perempuan itu harus punya sumber ekonomi, minimal pegangan ekonomi. Jadi suatu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya suami sakit, tidak dapat bekerja, kecelakaan atau meninggal atau diceraikan atau apa yang negatif gitu, perempuan itu udah siap gitu loh, udah siap dengan posisi ekonomi yang mandiri. Jadi kalau udah siap ekonomi mandiri itu enggak ini ya, untuk stigma itu, untuk kekurangan ekonomi kita bisa ini sih, nggak perlu khawatir gitu loh. Kita punya pegangan ekonomi, meskipun kita nggak punya suami, kita tetap bisa jalan. Mungkin ini ya, cuman fakta di lapangan kalau kita lihat sebagian perempuan, sebagian istri-istri ini kan seringkali masih mungkin bisa dibilang 89% ya bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Sehingga ketika Husnul bilang, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu suaminya meninggal, kecelakaan atau tiba-tiba pergi. Nah, sehingga dia kan tidak memiliki bergen atau tidak memiliki apa ya, dia langsung drop gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika secara ekonomi selama ini bergantung, kemudian tiba-tiba sumber penggantungan ekonominya ini hilang gitu kan. Nah, ya itu. Itu yang bikin beratnya janda itu di situ, Mbak. Pertama dia mikir masalah ekonomi, yang kedua ketika stigma itu tadi, yang kerentanan itu tadi. Memang harus mandiri secara ekonomi dulu. Jadi mau gak mau memang perempuan-perempuan walaupun suaminya kaya, suaminya saat ini berpenghasilan dicukupi lah, cukup banyak, minimal punya tabungan lah ya. Betul. Tabungan sendiri ya. Jangan diborosin, jangan diabur-aburkan untuk ini ya, untuk hedon ya, harus pintar-pintar memiliki ini ya, minimal punya tabungan secara ekonomi. Betul. Sehingga hal buruk yang terjadi itu masih tetap bisa survive, gak langsung ngedrop gitu ya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana sih Husnul melihat kalau dari sisi pemerintah nih, ada nggak bantuan yang diberikan untuk para janda ini yang memang notabene itu tadi mereka harus survive sendiri, harus menjadi pencari nafkah sendiri, harus menghidupi, menyekolahkan anaknya, itu kan beban yang
tidak mudah ya untuk ditanggung dan tidak semua orang mampu, tidak semua janda itu mampu. Nah, kalau selama ini ada nggak, misalnya kamu melihat ada bantuan dari pemerintah atau mungkin dari dinas terkait, ada nggak? Kalau selama ini pengalaman saya nggak pernah mendapatkan bantuan apapun yang berkaitan dengan status janda, nggak pernah. Walaupun di pandemi kemarin nggak ada ya? Nggak pernah ada. Itu murni usaha sih, Mbak. Sendiri, ya. Jadi tapi di luar sana memang banyak sih, kayak ibu saya, tetangga-tetangga saya yang janda-janda itu dapat bantuan, misalnya kayak apa gitu, PK atau apa gitu dari bansos itu ada memang. Tapi kalau untuk saya sendiri nggak pernah ada, nggak pernah dapat. Tapi gini Mbak, meskipun saya memang nggak mengharapkan kalau dikasih, ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya laposnya jaluk-jaluk gitu. Tapi kan iklim yang dibangun oleh pemerintah itu untuk mensupport para janda ini tetap bisa berkarya, bekerja, sehingga meskipun nggak dapat bantuan, tapi mereka tetap bisa berkarya dan survive, itu sudah menurut saya udah cukup gitu. Tapi tidak ada selama ini. Nah, kalau nah itu yang saya nggak tahu juga sih, Mbak. Nah, selama ini di desaku ya kan, aku kerjanya di wisata kuliner Desa Bundaran Sumber Mulia itu. Nah, di situ kan COVID kemarin itu berapa banyak bantuan itu bansos yang turun itu. Saya nggak dapat sih, cuman karena iklim yang diciptakan pemerintah bahwa di situ menjamin usaha bakul-bakul di bundaran itu untuk jangan takut diobyek, jangan takut. Jadi itu sudah cukup gitu loh Mbak. Jadi orang-orang yang dapat bantuan sana nanti jajannya di bundaran kafe lah, itu kan mensupport saya juga. Jadi multiplier efek sih gitu. Iya. Tapi mungkin poinnya adalah mungkin Husnul misalnya ya, kebetulan yang bisa survive untuk menjadi janda ya. Yang diharapkan sebenarnya bukan semata-mata bantuan secara material atau bantuan yang instan, tapi yang terpenting adalah bantuan, misalnya ada pekerjaan atau ada keahlian khusus yang diberikan secara gratis, entah itu misalnya catering, keahlian menjahit, yang itu akan dampak sustainnya, keberlanjutannya lebih penting untuk masa depan daripada sekedar dikasih beras nih 5 kilo, paling dimakan nggak sampai 1 minggu habis ya. Iya, benar. Tapi kalau dikasih skill, dikasih pengetahuan, dia akan bisa survive. Betul Mbak. Itu ya. Betul, itu poinnya di situ. Poinnya di situ ya. Poinnya di situ. Jadi jangan hanya dikasih bantuan, jangan ya, walaupun itu mungkin hanya membantu untuk beberapa hari ya. Betul. Itu hanya ngasih itu hanya aja. Habis itu ya udah dia nggak punya. Mending kasih itu keterampilan, support, modal kayak gitu, didampingin gitu sampai benar-benar bisa berdiri sendiri. Nah, itu kan nanti bisa sustain itu. Mungkin itu ya tadi, kayak memberikan bantuan modal untuk mereka yang mau membuat usaha. Nah, itu betul. Untuk modal awal, kadang mereka punya nih ide, udah dikasih pelatihan misalnya catering atau menjahit, tapi tidak punya modal. Nah, mungkin kalau dikasih modal awal dengan bunga yang murah atau baru bisa dicicil setelah mereka sudah produktif, itu mungkin lebih bermanfaat ya. Ya betul. Dan nggak hanya modal sih menurutku Mbak, ini pendampingan di pemasarannya. Itu yang lebih penting Mbak. Orang punya modal, berikan usaha, tapi dia nggak bisa memasarkan. Nah, akhirnya kan dia tutup sendiri, bangkrut sendiri. Itu kan banyak seperti itu kasusnya. Jadi pendampingan, menurut saya itu pendampingan di pemasarannya sampai after selling ini harus dilakukan. Jadi kalau perlu carikan pasar. Sediakan pasar bahwa nanti ini pedagangnya ini dari desa ini, bakul-bakul yang janda-janda ini nanti bisa kan biasanya tuh ada tuh pameran UMKM. Nah, seperti itu juga. Jadi pemerintah nggak hanya sebatas ngasih modal, tapi ngasih pendampingan dari mulai proses pemasaran sampai after selling tadi itu. Jangan mereka udah para janda udah memproduksi banyak nih, tapi nggak bisa nih buangnya atau nggak bisa nih jualnya. Nah itu kebanyakan di situ. Kebanyakan di situ ya, walaupun di media sosial itu banyak yang sudah mulai memanfaatkan ya media sosial pelatihan digital itu juga. Nah, kalau kita agak geser sedikit ya terkait dengan terkait dengan para janda atau fenomena
pernikahan dini yang kemudian mengakibatkan adanya banyak janda-janda muda ya, yang sebenarnya sebagian besar mereka mungkin secara psikologis belum begitu siap, belum begitu matang untuk menikah, tapi karena tren mungkin nikah muda atau mungkin karena yang dibilang kecelakaan gitu ya, sehingga mereka nikah muda. Nah, fenomena-fenomena itu gimana sih Husnul melihat adanya para janda-janda muda ini? Ya itu Mbak, fenomena itu yang mengakibatkan kualitas janda yang buruk. Gimana nih? Kualitas janda yang buruk menurut saya loh ya. Soalnya mereka dari segi pengalaman nggak ada, psikologi masih kurang, ya kan? Pengalaman di masyarakat, pengetahuan berumah tangga, ilmu itu kan nggak ada. Jadi ketika terjadi perceraian, perpisahan itu dia nggak punya bekal apapun. Jadi di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, sindrom pos janda yang barusan janda ini, dia akan gimana? Secara psikis, secara mental dia tuh gini Mbak, oleng ya. Pasti dia oleng, bukan hanya ekonomi tapi juga hati. Dia pasti oleng. Soalnya selama ini dia punya pasangan, tiba-tiba dia nggak punya pasangan, kesepian, stres, bla bla bla, dan akhirnya bisa saja dia terjerumus yang tidak baik atau memutuskan untuk menikah lagi secara dini lagi. Maksudnya itu buru-buru menikah lagi biar dapat pasangan. Nah, itu tanpa dilihat track record yang kemarin-kemarin seperti apa. Nah, itu potensi kegagalan itu ya mungkin bisa saja terjadi lagi. Nah, yang kedua itu biasanya kalau udah dari belajar di pengalaman, pisah nih, udah pisah sama suaminya gitu, udah cerai, terus dari pengalaman dia mencoba menahan hati dari oleng, labil gitu untuk fokus ke anak, fokus ke ekonomi. Insya Allah dia bisa survive gitu dengan jalan, nggak sampai mengulangi kegagalan ataupun terjerumus hal yang tidak baik seperti itu. Karena dia dasarnya sudah kuat. Dari mulai ilmu, pengalaman gitu sudah kuat basicnya. Tapi ada juga ya sebagian yang mempertahankan status pernikahannya tetap utuh, tetapi di dalamnya sebenarnya ada banyak kejadian misalnya kekerasan karena dia takut stigma negatif dari ketika dia menjadi janda. Nah, kalau ada situasi itu yang gimana seseorang mempertahankan pernikahannya tapi di balik itu ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu gimana Usul melihatnya? Kalau itu sih menurut saya pilihan ya Mbak ya. Pilihan perempuan itu bagaimana memilih dengan masa depan hidupnya. Kalau saya kalau kejadian seperti itu mending saya janda. Mending saya tidak menikah, saya tidak punya pasangan ketimbang saya tertekan batin, tertekan fisik, anak-anak jadi korban, melihat orang tuanya bertengkar, kekerasan itu. Kan itu tidak baik untuk masa depan mereka, bikin trauma di masa depan mereka. Itu malah lebih bahaya. Jadi buat jangka panjangnya ya. Iya, jangka panjangnya itu nggak baik untuk anak-anak. Mending sendiri fokus membesarkan anak-anak, mendidik mereka menjadi pribadi yang jangan sampai dia mengulang perbuatan negatif dari orang tuanya. Misalnya kalau ayahnya dulu ada perbuatan negatif bla 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 bla. Jangan sampai anak ini ikut terpengaruh dengan sikap ayahnya tadi itu. Nah, itu tugas kita sebagai ibu, membentengi anak-anak ini, mengamankan anak-anak kita ini dari pengaruh-pengaruh negatif rumah tangga yang tidak sehat, yang toksik gitu. Jadi keluarga yang kita bilang keluarga yang sehat itu lebih utama ya, yang tidak ada violence, tidak ada kekerasan, itu lebih kita utamakan daripada kita menjaga keharmonisan tapi hanya semu. Iya, hanya atau morgana, hanya ketika ada orang gitu kan baik, tapi ketika di belakang wah nggak bisa kalau saya itu ini sudah teriak-teriak ini ya. Nggak bisa itu, udah kalau udah nggak bersesuai dengan ini udah cukup sekali, 2 kali, 3 kali
tetap aja ya udah nggak bisa dilanjutin gitu. Kita menjaga kewarasan sendiri ya. demi anak-anak, Mbak. Nah kalau ini mungkin tinggal beberapa menit sebelum loh, jadi 20 menit ini bagaimana nih Pak Operator? Terasa ya. Iya, apa namanya setiap perempuan memang kita lihat memiliki cara dia untuk survive ya, entah itu mungkin ada bantuan atau support dari keluarga. Kalau kebetulan keluarganya yang mampu mungkin nggak ada masalah ya, jadi janda toh nggak ada masalah, dia masih tetap disupport. Tapi justru yang bermasalah mungkin ketika secara ekonomi dia tidak mampu, kemudian keluarganya juga tidak mampu, sehingga kadang ketika balik ke keluarganya sendiri seolah-olah kan dia merasa menjadi beban. Gimana, kamu pernah nggak ngalami itu ketika mau rumah sendiri nggak punya, balik ke rumah itu takut beban orang tua sementara orang tua tidak mampu? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Kalau lah itu Mbak, dulu waktu saya pertama pisah dulu itu ibu saya itu nyuruh saya balik pulang karena image janda itu kan kalau tinggal sendiri ya itu ya negatif image itu kan terus sedangkan saya sendiri itu nggak mau jadi beban keluarga. Saya lo bisa sendiri, saya bisa misalnya hanya sekedar ngontrak tinggal dengan anak saya, usaha itu saya bisa, dan saya nggak mau jadi beban. Tapi orang tua itu kan orang zaman dulu ya memandangnya kan beda ya, image janda orang zaman dulu dengan sekarang itu kan beda. Nah orang tuaku itu enggak ngapain di luar gitu, ngapain tinggal di luar, nanti apa kata orang gitu. Belum lagi kalau ada temen tiba-tiba temennya cowok, wah sudah ini mulai pokoknya nggak boleh ngontrak, nggak boleh keluar rumah sebelum nikah lagi, wis titik itu nggak bisa digugah ya? Sampai segitunya. Saya tertekan di rumah itu Mbak, soalnya kan saya terbiasa keluar ya, mau ngapain aja suka-suka lah kan di rumah sendiri. Tapi kalau jadi berkumpul sama keluarga itu kan ya itu tadilah itu nggak bebas seperti. Nah alhamdulillah sudah rumah sendiri terus ini bebas mau ngapain aja gitu. Nah kalau kita lihat ya atau kita amati lah di sekitar kita, kalau janda ini masih seringkali menjadi objek gosip yang empuk ya di masyarakat ya. Jadi kalau sudah misalnya ada saudaranya aja atau ada sepupunya atau palingnya mampir, mungkin dia tidak tahu ya, itu udah digunjingkan gimana-mana. Nah apa sih sebenarnya kalau trik dari Husnul untuk bisa keluar dari stigma itu, apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih? Kalau saya tadi itu Mbak, kalau saya nggak salah, saya tetap berada di jalan yang benar. Saya nggak melakukan nggak melanggar norma etik di masyarakat. Ya ngapain pusing? Nggak saya dengerin gitu. Itu aja sih, saya simple gitu. Nggak usah mikirin omongan orang bla 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 gitu. Kalau mau cek misalnya siapa yang datang, teman atau saudara, ya udah cek aja, wong kita nggak ada apa-apa. Mending tanya langsung ya, daripada digosipin di belakang. Tapi ini ya masalahnya masyarakat kita masih suka itu, lebih suka ngobrolin di belakang. Kalau ini, jadi saya itu orangnya kan introvert. Jadi kurang suka bergaul, berseraung dengan orang, misalnya ngerumpi-ngerumpi bertetangga gitu, aku nggak begitu suka Mbak. Jadi aku lebih suka di dalam rumah, Jadi itu ada manfaatnya sih. Pertama saya nggak dengar omongan negatif, nyinyiran dari orang-orang sekitar. Itu pertama itu sangat penting loh Mbak. Kita nggak dengar itu sangat penting. Ketimbang kita dengar sakit hati, mikir, nah itu malah jadi down. Mas penting kita di rumah nggak dengerin omongan orang. Kita mau kerja ya keluar aja kerja, udah selesai ya udah, mau apa di urusan di luar selesai udah pulang lagi. Yang penting kita tetap dalam batasan norma-norma masyarakat tadi itu, kita nggak ngelanggar itu. Itu cukup sih. Poinnya udah bisa kita dapat ya. Untuk teman-teman janda di sana nggak usah berkecil hati, nggak usah minder ya.
yang perlu dijaga untuk keluar dari stigma, yang pertama kita harus yakin pada diri kita sendiri. Kalau kita benar ya udah, nggak usah pedulikan orang lain ya, dan fokus pada misalnya kita mau berkarya ya udah berkarya aja, nggak usah mikir yang lain ya. Dan minimalisir atau ya seminim mungkin mengurangi pergaulan yang tidak ada faedahnya ya. Betul. Tidak ada manfaatnya, karena semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip, suka hoax, lama-lama kita akan jadi tinggal waktu aja ya, kita akan lama-lama akan menjadi objek pembicaraan mereka. Ya, pasti gitu kan. kita dibicarakan. Ya, pokoknya kita diajak ngobrolin siapa gitu ya, lama-lama pas kita nggak ada kita jadi objeknya. Nah, kalau ini bagi para janda yang ini pesan-pesan nih untuk para laki-laki yang seringkali memberikan stigma negatif ya, misalnya nih, oh itu janda rek, wah ini penaan, atau kan gitu kan ya, entah itu bercanda atau enggak kan jadinya, wah ini penak misalnya, dijak apa istilahnya negatif gitu kan, oh karena image-nya kan, wah janda ini lebih mudah diajak ini karena udah gak punya suami, pernah gak ngalami kayak gitu? Selama ini enggak deh Mbak ya, kayaknya saya itu takut sama lo. Mereka takut deh. sebelum ngegoda, sebelum deket itu udah takut sendiri. Udah takut. Atau ada nggak yang mungkin nggak ngajak isar langsung, tapi apa kayak apa ya, kayak nyemoni, apa sih namanya, goda-goda gitu, pernah nggak? Iya. Dengan kata-kata, wah jadi memang ini gitu. Janda dimanapun itu ya, di obrolan grup apapun, entah offline atau online, itu janda itu sebagai guyonan Mbak, sebagai objek guyonan, objek candaan yang cenderung melecehkan gitu loh. Nah itu kita mau negur juga, kita janda kok sudah diam aja gitu misalnya, itu cukup kita sendiri yang membentengi. Jangan sampai itu dijadikan apa namanya, itu mereka kita dilecehkan sama candaan-candaan mereka. Itu sih menurutku. Jadi kita sendiri yang membentengi, kita nggak gampang terpengaruh, kita punya pendirian sendiri. Jadi itu udah cukup membuat mereka segan pada kita untuk tidak melecehkan kita. Kalau ada lelucon atau mungkin kata-kata yang ya sekarang kekerasan kan tidak selalu fisik ya, tapi ada kekerasan yang non verbal ya. Jadi yang mungkin dari ucapan, oh ini melecehkan, yang berbau-bau arah ke situ. Nah, apa sih pesan dari Rasul, apa yang harus dilakukan ketika mengalami hal itu? Gak usah direken. Atau kalau perlu saya keringin dia. Misalnya kan dia ngomong di depan saya, langsung tak keringin. Maksudnya apa gitu, tak lagi gitu langsung. Mereka udah nggak berani Mbak, udah nggak berani macam-macam. Gitu. Jadi harus ditegasi ya. Jadi dari awal jangan kayak dia pemalu, karena dia pemalu kadang dikirain mau gitu kan. Iya, malah ada yang seneng digodain gitu kan. Wah, itu kasus yang berbeda kali. Nah iya kan ada. Ini kan macam-macam gitu loh. Tipe ke orang janda itu kan macam-macam ya. Iya. Tapi yang kita harapkan setiap janda ini tetap ya menjaga apa ya, paling nggak menjaga dirinya dan keluarganya untuk bisa terlepas dari stigma, karena kehidupan yang penuh dengan stigma tidak bisa terlepas kalau dirinya sendiri belum bisa move on ya. Iya. Oke, Husnul, terima kasih ya. Kayaknya ini sudah sekitar 30 menit lebih ya. Kita ngobrol tentang janda. Nah, hidup ini memang tidak akan bisa berwarna tanpa ada janda dan tawa. Walaupun sekarang udah gak janda ya. Ya. Janda tidak jelas ini. Yang pasti kita mau tiru semangatnya ya dari Husnul. Jadi apapun situasinya, mau janda, mau enggak, mau single parents, harus tetap optimis dengan diri sendiri, nggak usah bergantung pada siapapun, dan yang pasti yakin ya bahwasanya kita tetap bisa survive, bisa membesarkan anak-anak dengan baik dengan diri kita sendiri, nggak usah mendengarkan orang lain. Oke, itu itu poinnya. Terima kasih Husnul untuk waktunya berbincang-bincang. Semoga saja apa yang bisa kita bicarakan paling nggak bisa
mulai mengurangi ya adanya stigma-stigma yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau Anda sebagai pelaku sebaiknya dihentikan ya, karena apa yang Anda lakukan bisa merugikan atau bahkan bisa membuat down para janda di luar sana. Kalau Anda tidak bisa mensupport, sebaiknya Anda tidak merendahkan atau justru melecehkan. Terima kasih untuk semuanya sahabat KR 53 yang sudah pantau kita dari jam 2 lebih tadi ya. Akhirnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah di close. Sudah. Nggih. Balik main doli nur kayak artis-artis saya.